Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Rizky Priyita Morolkoso dengan NIM 19150368081. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang analisis manajemen risiko TI menggunakan COVID-5. Analisis jurnal. Penerapan teknologi saat ini sangatlah berkembang pesat dan telah mengambil peran penting pada dunia bisnis. Pada perusahaan dewasa ini, teknologi informasi tidak hanya diterapkan dalam operasional saja, melainkan diterapkan juga dalam saat pengambilan keputusan oleh eksekutif manajemen. Penerapan teknologi informasi juga dapat membantu perusahaan untuk bersaing. Dalam hal ini, pengambilan keputusan perusahaan selalu menempatkan konsultan IT mengambil keputusan yang berhubungan dengan risiko TI atau juga memberikan solusi kepada setiap customer yang memiliki masalah pada software, hardware, and networking system. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan di atas, maka judul yang kami gunakan yaitu manajemen risiko terhadap teknologi informasi dengan menggunakan kerangka kerja COVID-5. Materi jurnal ini adalah COVID, APO, dan studi kelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izrail Firdaus dengan NIM 1915036072. Di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID atau biasa disebut dengan Control Objectives for Information and Related Technology. Apa itu COVID? COVID merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang berkaitan dengan teknologi informasi yang dipublikasikan oleh Information System Audit and Control Foundation di tahun 1996 dan diupdate pada tahun 1998 dan tahun 2000. COVID dibuat dengan tujuan melakukan penelitian dan pengembangan terhadap sekumpulan kontrol teknologi informasi yang dapat diterima secara internasional bagi kepentingan auditor dan manajer bisnis suatu organisasi. COVID mengelompokkan semua aktivitas bisnis yang terjadi dalam organisasi menjadi 34 proses yang terbagi ke dalam 4 buah domain proses yang meliputi 1. Plan and organize, yaitu meliputi strategi dan taktik yang berkaitan dengan identifikasi pemanfaatan IT yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis. Yang kedua ada acquire and implement, merupakan domain proses yang merealisasikan strategi IT serta solusi-solusi IT yang diperlukan untuk diterapkan pada proses bisnis organisasi. Dan yang ketiga ada deliver and support, yaitu domain proses yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan mulai dari operasi tradisional terhadap keamanan dan aspek kesinambungan hingga pelatihan. Kemudian yang terakhir ada monitor dan evaluate, merupakan domain yang memberikan pandangan bagi pihak manajemen berkaitan dengan kualitas dan kepatuhan dari proses yang berlangsung dengan kendali-kendali yang diisyaratkan. Ya, cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Perbiwasan dengan NIM 191503604. Apa itu APO? Alik Plan Organis. Kerangka kerja COVID-5 terbagi dalam 5 domain. Salah satunya adalah APO, Alik Plan Organis, yang merupakan domain yang digunakan untuk mengidentifikasi cara terbaik bagi tata kelola teknologi informasi TI atau TI disebut untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Terus manajemen risiko perusahaan yang berkaitan dengan TI harus terintegrasi dengan Enterprise Risk Management atau IRM secara keseluruhan. Domain APO 12 memiliki 6 subdomain, yaitu ada berikut: ada APO 12.1, APO 12.2 sampai 6 APO 12.3, 4, 5 dan 6. Yang pertama itu collect data atau pengumpulan data. Yang kedua itu menganalisis resikonya. Yang ketiga itu maintain a risk profile. Yang keempat itu calculate risk. Yang kelima itu definite risk management.
Yang keenam itu respon. Terus selanjutnya dari domain tersebut dilakukan penilaian capability level yang bertujuan untuk apa? Untuk memberikan penilaian yang berbeda dari satu level ke level lainnya yang atau lebih tinggi. Dan risk assessment yaitu suatu proses yang mengidentifikasi potensial resiko yang terjadi baik yang berasal dari dalam maupun luar dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Tujuannya itu untuk dilakukan risk assessment itu adalah untuk mengukur seberapa besar resiko yang dihadapi dan seberapa dampak terhadap organisasi tersebut, sehingga dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak dari risk assessment. Dapat menentukan mitigasi risiko yang merupakan metode atau cara yang sistematis itu digunakan untuk mengurangi dampak yang timbul akibat adanya suatu risiko. Strategi dalam melakukan pengurangan risiko itu misalnya menerima risiko, risk assumption, mencegah risiko atau membatasi level, atau mentransfer risiko. Ya, mungkin dari ini penyampaian saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelino Chandra, NIM 1915 036088 dari kelas Sistem Informasi B, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan kerangka kerja penelitian. Dalam penelitian terdapat 8 tatanan atau alur kerja yang terdiri dari studi kelayakan, perumusan masalah, studi pustaka, persiapan instrumen, kumpulan data atau observasi dan wawancara, pemetaan COVID-5 atau tujuan bisnis dan TI, analisis data atau proses capability, analisis gap, dan rekomendasi, serta yang terakhir kesimpulan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kevin Kenny Hogan dengan NIM 19150360076 yang pada hari ini akan menyampaikan materi pada slide ke-8 sampai dengan penutup. Di slide ke-8 ini menjelaskan tentang studi kelayakan yang ada pada materi kami, dan saya akan menyampaikan mengenai studi kelayakan, apa itu studi kelayakan, dan bagaimana cara kerja studi kelayakan di dalam materi ini. Pada kegiatan studi kelayakan, yaitu melakukan wawancara dengan orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal FP operation, yaitu terkait pada profil perusahaan, kondisi perusahaan sekarang, dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan melakukan observasi tempat penelitian. Tujuannya yaitu agar penulis dapat membangun pemahaman mengenai kondisi pada tempat penelitian. Begitu penjelasan pada studi kelayakan, dan telah berakhir pula materi kami. Sekian dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.